Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kali ini kita akan membahas tentang peluang suatu kejadian. Tapi seperti biasa, kita sebelum masuk ke materi, ingat pesan 3M. Yaitu yang pertama adalah mencuci tangan dengan sabun sesering mungkin. Lalu yang kedua yaitu memakai masker ketika kita keluar rumah. Nah, yang ketiga, kita harus menjaga jarak dengan orang sekitar. Sayangi dirimu, sayangi keluargamu. Mari kita lawan corona. Nah, sekarang kita belajar tentang peluang suatu kejadian, percobaan, ruang sampel, dan kejadian. Jadi, percobaan itu adalah suatu tindakan atau kegiatan untuk memperoleh hasil tertentu. Hasil dalam suatu percobaan disebut hasil percobaan. Terus untuk ruang sampel itu adalah himpunan dari semua hasil yang mungkin pada suatu percobaan dan dinotasikan dengan huruf S besar. Lalu kejadian adalah himpunan bagian dari ruang sampel. Nah, contohnya pada percobaan pelemparan sebuah dadu, maka ruang sampelnya atau himpunan semua hasil yang mungkin adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu di sisi-sisi dadu ya. Lalu titik sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, bedanya sama yang tadi sama ruang sampel adalah di ruang sampel itu ada kurung kurawa. Jadi dia adalah suatu himpunan. Nah, kalau titik sampel ya masing-masing dari yang ada di dalam dari ruang sampel. Lalu kejadian muncul mata dadu ganjil. Ini kejadian muncul mata dadu ganjil. Berarti dia juga himpunan, jadi himpunan 1, 3, dan 5. Kita lanjutkan cara menentukan ruang sampel. Jadi untuk menentukan ruang sampel itu ada dua, yaitu dengan cara tabel dan cara pohon faktor. Contoh nih, 2 keping koin uang logam dilempar bersamaan. Tentukan ruang sampel dari percobaan tersebut. Nah, kalau koin itu kan ada sisi angka dan sisi gambar. Nah, kalau dengan tabel dia seperti ini. Sisi angka dan gambar koin pertama dan sisi angka dan gambar koin kedua ke bawah. Lalu kita gabung jadi angka-angka, terus angka gambar, G itu gambar ya, A itu angka. Lalu di bawahnya berarti gambar angka dan gambar-gambar. Itu adalah ruang sampelnya. Jadi ruang sampel atau S sama dengan himpunan dari A, AG, GA, dan GG. Nah, ini dengan pohon faktor seperti ini. Dia ada koin pertama, koin kedua, dan ruang sampelnya nanti. Koin pertamanya ada angka, ada gambar. Nah, koin kedua di A, di angka yang di koin 1 itu ada dua, yaitu angka dan gambar juga. Ini koin keduanya. Lalu di gambar juga ada dua, angka dan gambar. Lalu ini hasilnya AA, yang ini hasilnya AG, yang ini hasilnya GA, yang ini hasilnya GG. Jadi ruang sampelnya adalah AA, AG, GA, dan GG. Teruskan ke frekuensi relatif suatu kejadian. Jadi frekuensi relatif ini rumusnya adalah banyak muncul kejadian A per banyak percobaan yang dilakukan. Nih ya, ini rumusnya. Contohnya itu seperti ini. Pada pelemparan dadu sebanyak 100 kali, muncul muka dadu bernomor 6 sebanyak 16 kali. Tentukan frekuensi relatif munculnya muka dadu bernomor 6. Maka penyelesaiannya adalah banyak muncul muka dadu bernomor 6 sebanyak 16 kali. Banyak percobaannya 100 kali. Nah, masukkan ke rumus jadinya 16 per 100 sama dengan 0,16. Oke.
Jadi frekuensi relatifnya muncul muka dadu bernomor 6 adalah 0,16. Seperti itu. Peluang suatu kejadian sekarang. Nah, nih. Jika A adalah suatu kejadian dan S adalah ruang sampel, peluang kejadian A didefinisikan sebagai berikut. Nih, PA atau peluang A sama dengan NA itu banyaknya kejadian A per NS banyaknya kejadian atau anggota S. Nih ada keterangannya di sini, bisa dibaca kembali ya. Nah, dari semua kemungkinan tersebut dapat disimpulkan 3. Yang pertama adalah besarnya atau nilai peluang suatu kejadian berkisar antara 0 sampai 1. Jadi peluang itu kejadiannya berkisar antara 0 dan 1. Terus jika A itu adalah himpunan kosong, peluang suatu kejadian sama dengan 0 atau peluang itu simbolnya seperti itu, PA sama dengan 0. Artinya kejadian A itu mustahil terjadi, dia tidak terjadi ketika himpunannya A itu sama dengan himpunan kosong. Oke, yang ketiga adalah jika A sama dengan S, kejadian A sama dengan ruang sampel atau peluang suatu kejadian sama dengan 1. Artinya kejadian A pasti terjadi. Nah, ini kita ke contoh peluang suatu kejadian. Contohnya, 2 buah dadu dilempar bersama-sama, peluang muncul kedua dadu berjumlah 8 adalah. Nah, ini ruang sampelnya ya. Kita cari dulu D1, berarti dadu yang pertama itu mukanya ada 6 ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu D2-nya itu ada 6 juga, jadi ke bawah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu kita jadikan 1. Jadi kalau misalkan kirinya 1, atasnya 1, dia jadi 1,1. Lalu kirinya 1, atasnya 2, berarti 1,2. Lalu lanjut 1,3, 1,4, 1,5, 1,6. Lalu bawahnya 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, 2,5, 2,6, lanjut 3, yang depannya 3, lanjut yang depannya 4, lanjut yang depannya 5, lanjut sampai 6,6. Nah, dari 1,1 sampai 6,6 itu ada 36. Makanya di sini banyaknya ruang sampel atau NS itu sama dengan 36. Lalu NA-nya sama dengan 5. Jadi NA ini di sini A-nya adalah kejadian kedua dadu berjumlah 8. Itu ada 5. Mana saja? Ini. Pertama 2,6, 3,5, 4,4, 5,3, 6,2. Ini dari dua angka itu kalau misalkan kita jumlahkan adalah 8. Itu yang dimaksud. Jadi ada 5. Ini Ibu tuliskan lagi 2,6, 3,5, 4,4, 5,3 dan 6,2. Nah, ini peluangnya sama dengan berarti NA per NS ya, berarti 5 per 36. Jadi peluang kejadian muncul kedua dadu berjumlah 8 tadi, itu adalah 5 per 36. Oke, peluang komplement suatu kejadian itu seperti ini. Kalau komplement suatu kejadian A adalah kejadian dari tidak terjadinya kejadian A. Atau seperti ini, kejadian A yang tidak terjadi. Jadi komplement A ini ditulis A aksen atau A komplement AC, A pangkat C. Peluang kejadian bukan A dapat ditulis P dalam kurung A aksen. Nah, ini P A aksen sama dengan 1 dikurang peluang A atau PA. Atau PA tambah PA aksen itu sama dengan 1. Itu rumusnya. Lanjut, contoh peluang komplement suatu kejadian. Contohnya seperti ini. 2 buah dadu dilempar secara bersamaan. Peluang muncul mata dadu tidak berjumlah 5. Nah, ini yang tadi ya. Ruang sampelnya Ibu keluarkan lagi. Lalu ini rumusnya PA sama dengan NA per NS atau peluang kejadian A itu sama dengan
banyak kejadian A atau banyak anggota A per banyak anggota S. Nah, ini ya ini yang berjumlah 5-nya ya. Jadi 41, 32, 23, 1, 4. Ini yang berjumlah 5. Kan komplement kan? Jadi sebaliknya. Jadi yang A, yang kejadiannya adalah kejadian berjumlah 5 berarti. 4 per 36. Nah, sekarang peluang komplement kejadian A itu sama dengan 1 dikurang peluang A. Maka sama dengan 1 dikurang 4 per 36. Sama dengan 36 per 36 dikurang 4 per 36 disamakan penyebutnya. Lalu sama dengan 32 per 36. Kita sederhanakan menjadi sama-sama dibagi dengan 4 yaitu 8 per 9. Jadi peluang muncul mata dadu tidak berjumlah 5 adalah 8 per 9. Kita lanjutkan lagi ke ini yang terakhir ya, frekuensi harapan. Frekuensi harapan itu adalah hasil kali peluang suatu kejadian dengan frekuensi atau banyaknya percobaan. Frekuensi harapan suatu kejadian A dirumuskan sebagai berikut. Nih, frekuensi harapan kejadian A sama dengan peluang A dikali N. Atau ini hanya PA-nya diganti NA per NS ya, sama aja ya. Ini rumusnya ya. Nih keterangannya, jadi frekuensi harapan kejadian A, PA peluang kejadian A, NS banyaknya anggota S, NA banyaknya anggota A, dan N banyaknya percobaan. Langsung ke contohnya. Nah, seperti ini, sebuah dadu berisi 6 dilempar sebanyak 600 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu bilangan genap adalah, penyelesaiannya kayak apa? Seperti ini, N-nya berarti 600, S-nya berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti NS-nya 6. Terus A-nya bilangan genap, berarti 2, 4, 6, berarti NA sama dengan 3. PA sama dengan NA per NS, sama dengan 3 per 6, sama dengan 1 per 2. Ini disederhanakan ya. Lalu ini rumusnya frekuensi harapan, sama dengan setengah dikali 600, berarti 300. Jadi frekuensi harapannya adalah 300 kali. Seperti itu. Terima kasih sudah nonton. Jaga selalu kesehatan ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe.